di sebelah TKD 1. Apa kabar kalian? Sehat? Sehat mengerti? Tapi namanya kurang semangat. Saya udah kalian di sini. Silakan. Pertama kita ice breaking dulu. Ice breaking yang pertama saya mau kalian menyapa teman-teman kalian. Boleh say hello ke sebelah. Say hello ke sebelah kanan. Oke, biar lebih semangat lagi kita akan lakukan sesuai yel-yel SMK Berkata. Saat misalnya bilang SMK Berkata bisa, SMK Berkata diberkati, SMK Berkata bisa diberkati, gitu ya. Oke, silakan digenggam tangannya bersemangat, gitu ya. SMK Berkata bisa, SMK Berkata bisa, SMK Berkata bisa. Silakan kasih pojok. Oke, untuk memulai dalam aktivitas kita untuk pelajaran AMC hari ini, kita awali dengan dua. Saya minta kesediaannya tugas. Silakan memimpin dua, boleh maju ke depan. Terima kasih Uyen. Kemudian saya cek presensi kita terlebih dahulu. Silakan isi presensi secara mandiri. 2 menit rasanya cukup ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya mengisi presensi, seperti biasa saya isi dulu dengan quotes atau kata motivasi. Ya, sebagai landasan kita, apalagi hari ini ada di jam pertama. Ya, kalau dari kaki apapun itu kerjakan dengan lebih, artinya keluar dari zona nyaman tadi. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang FTP. Ada yang ingat tentang FTP? Silakan lagi, menurut Aldi FTP apa? FTP adalah mengubah data antara sekali. Oke. Betul. FTP File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk saling transfer file. Antara apa? Antara klien dengan server. Karena dengan jaringan, gitu ya. Si server bisa bertukar data dengan klien dan sebaliknya. Si klien juga bisa saling bertukar data ke server. Bisa ya? Berarti kayak satu ya. Oke. Saya tampilkan dulu. Boleh dilihat slide yang di depan. Materi belajar hari ini adalah Linux server, ya. Untuk kompetensi dasar, mengevaluasi konsep dalam arti kita belajar teori Linux server untuk pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua kita bisa melakukan konfigurasi, jadi praktek. Untuk itu kita akan masuk ke teori terlebih dahulu, ya. Oke. Coba fokus lihat di slide kedua. Kurang lebih ini hampir ada sama dengan materi yang sebelumnya. Kita materi sebelumnya FTP, kita saling tukar data, nggak ada koneksi. Sama halnya dengan yang Linux server. Remote server, kalau remote kan yang mungkin familiar adalah remote TV, gitu ya. Bagaimana kita mengontrol TV. Kalau remote TV berarti yang di-remote adalah TV-nya, yang dikontrol adalah TV kita. Sedangkan remote server yang kita kontrol adalah server kita, gitu ya. Nah, harus ada jaringan, harus ada koneksi antara klien dengan server. Berarti nanti harus melewati editing network, gitu ya. Untuk lebih memperkaya kita untuk secara materi, nanti akan memutarkan sebuah video, ya. Silakan disimak. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan cara kerja remote server. Nah, apa itu remote server? Remote server merupakan teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem atau server menggunakan media jaringan. Nah, pada contoh ilustrasi kali ini misalnya menggunakan jaringan internet. Selanjutnya secara umum, teknologi remote server itu yang sering digunakan adalah
Telnet, dan SSH. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu Telnet. Telnet atau Telecommunication Network merupakan protokol client server yang memungkinkan kita untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Cuma kekurangannya, penggunaan autentikasi TLM-nya tidak menggunakan enkripsi, jadi pertukaran datanya hanya menggunakan plain text saja. Oke, secara ilustrasi bisa digambarkan seperti ini. Semisal dari komputer klien itu mengirimkan sebuah data ABC. Jadi selanjutnya dikirim ke sebuah server melalui media jaringan internet. Itu akan tetap dibaca sebagai ABC. Selanjutnya diterima oleh server dengan perintah ABC. Jadi data di sini tidak dienkripsi, hanya dikirim sebagai plain text saja. Nah, dalam penggunaannya, Telnet menggunakan port 23. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai SSH atau Secure Shell. SSH atau Secure Shell merupakan protokol client server yang memungkinkan kita juga untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Cuma di sini menggunakan teknik kriptografi untuk memastikan semua komunikasi antara klien dan server itu terenkripsi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, teknik enkripsi ini ada 3, yaitu enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Nah, masing-masing enkripsi ini menggunakan key antara klien dan SSH server. Oke, jika diilustrasikan, teknik enkripsi itu ketika data dikirimkan melalui media internet, data akan dienkripsi. Selanjutnya, pada saat diterima di server, data akan dekripsi kembali sehingga data yang dikirimkan oleh klien dapat diterima utuh oleh server. Nah, dalam penggunaannya, seorang admin server atau admin jaringan itu menggunakan terminal SSH untuk Linux dan macOS, sedangkan untuk Windows itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi putih. Nah, dalam penggunaannya SSH menggunakan port 22. Nah, setelah terkoneksi dengan server, selanjutnya teman-teman bisa melakukan kendali terhadap server, baik itu melakukan reboot, add user, install aplikasi, dan yang lainnya. Nah, dengan adanya enkripsi inilah sekarang SSH yang mulai banyak digunakan. Sedangkan untuk Telnet itu perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan cara kerja dari SSH server. Yang pertama itu SSH client mengawali koneksi dengan memanggil SSH server menggunakan aplikasi SSH client. Di sini dalam Windows bisa menggunakan putih, dan di Linux maupun di macOS itu sudah ada SSH client bawaannya. Nah, kemudian server mengirimkan public key ke SSH client. Selanjutnya, SSH client merespon dengan memberikan pasangan kunci yang diberikan oleh SSH server. Selanjutnya, keduanya melakukan negosiasi untuk verifikasi koneksi dan memulai membuka koneksi yang aman. Sehingga setelah selesai, SSH client dapat masuk ke dalam sistem server dengan pertukaran data yang terus dienkripsi. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari prinsip dan cara kerja SSH server. Terima kasih. Oke, itu tadi tentang aplikasi yang bisa kita gunakan, ya. Gitu ya. Nah, masalah yang pertama sudah menentukan aplikasi yang akan kita install. Jadi SSH dan body configuration. Kemudian permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana sih caranya mempraktekkan, kan gitu ya. Nah, untuk itu saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, yang tidak terlalu susah, saya meminta nanti yang misalnya satu garis ini, jadi satu kelompok itu ada 2 sampai 3 orang. Bisa ya? Nah, untuk itu silakan kapan kita akan diskusi, silakan boleh fungsinya dirapatin. Oke, saya bagi. Kemudian boleh dilihat di halaman ini landasan teorinya sudah saya tampilkan juga dulu. Yang kalian kerjakan adalah di halaman itu ya. Oke, kalau hari ini nanti kita akan presentasikan membacakan perintahnya saja. Bakal selanjutnya saya mau ada 2 orang yang menjadi 4. Ya. Oke, waktunya habis. Stop. Boleh yang dari kelompok belakang dikirimkan ke depan. Kami saya minta ada 3 orang yang mempresentasikan. Yang lain mendengarkan hasil diskusi dari temannya. Ucap untuk kelompoknya si George dan Chris, silakan duduk. Jadi kalau kalian nanti amati saat sudah connect dari SSH itu ada kekurangan dari waktu. Ada sekitar ada delay, cuman nggak terlalu lama.
Saya tegaskan lagi seluruh materi yang saya sampaikan nanti boleh dilihat di website. Ada job sheet, ada copy configuration yang kalian butuhkan, privasinya semua ada di website. Termasuk tutorial. Saya tutup pelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Saya minta persediaan untuk memimpin doa, harus bisa memimpin dalam tubuh. Terima kasih Kak Lulus. Terima kasih sudah dikali satu. Selamat pagi kepada Ibu memberkati.